قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي. Para ustadz, para ustadzah, dan orang-orang yang berkhidmat di dalam pengabdi di dalam pondok besar ini. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu banyak janji yang Allah akan berikan kepada ahli ilmu agama. Begitu banyak janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang alim, baik janji itu di dunia maupun janji di akhirat. Dan janji yang paling menyenangkan adalah nanti orang-orang ahli agama pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah. Semuanya akan dikumpulkan, Allah akan berfirman kepada mereka, wahai orang-orang alim, kamu tahu apa enggak kenapa kamu dalam hati kamu saya berikan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu agama. Kamu tahu apa enggak? Enggak tahu ya Allah, kenapa? Maka Allah berfirman, inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana minkum wa la ubali. Tidak saya letakkan ilmu saya ini, ilmu Quran di dalam hati kalian kecuali hanya satu. Saya ingin ngampuni dosa kalian berapa banyak pun saya enggak peduli. Maka kalau kita melihat sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam itu selalu banyak betul pimpinan-pimpinannya orang-orang yang alim-alim, orang yang soleh-soleh. Karena Allah sudah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang kalau sudah membawa ilmu agama, dia pasti akan dimuliakan. Maka kalau kita melihat di dalam kitab-kitab, ini yang dapat janji itu siapa? Yang dapat janji akan diampuni dosanya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga begitu wibawa di dunia, wibawa di akhirat. Jadi sampai di surga pun para ulama itu masih wibawa. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala itu sering tanya kepada ahli surga, ahli surga, minta apa kamu? Karena mereka sudah ada semua, bingung mau minta apa. Jadi mereka datang ke ulama-ulama, minta apa saya? Oh, kau minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Jadi sampai di akhirat pun ilmunya para ulama itu masih berfaedah, sampai di surga pun. Maka yang kita renungi sekarang ini, kita sudah banyak belajar ilmu agama. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang masuk dalam janji tadi atau belum? Dulu ketika Syekh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang amalan itu luar biasa. Jadi beliau itu setiap tahun di pondoknya setahun, khurut setahun, pondok setahun, khurut setahun, bukan khurut, jihad. Ini orang yang begitu dahsyat yang kita ma'ruf kalau beliau bersin saja kerajaan Harun ar-Rasyid itu getar. Jadi kalau bersinnya itu di Palembang, yarhamukallah, alhamdulillah, yarhamukallah, yarhamukallah, jalan sampai ke Malaysia, jawab sampai ke Baghdad sana, sampai ke Harun ar-Rasyid. Kaget Harun ar-Rasyid itu, pengawalnya mengatakan, yarhamukallah, siapa yang bersin? Yang bersin itu Ibnu Mubarak di negaranya sana. Jadi saking wibanya itu bersin di negaranya itu sampai jalan atau berapa bulan itu bersinnya jauh itu. Sampai ulama-ulama itu pada iri. Ilmu kita itu sama. Ilmu kita itu sama dengan dia itu. Hafidnya sama. Alimnya sama. Sholatnya juga sama. Tapi kenapa kok beda? Kalau dia mau masuk Baghdad, ada berita saja, besok itu Harun Abdullah bin Mubarak akan datang. Itu seluruh kota Baghdad libur semua.
seluruh toko tutup semua. Laki-laki, perempuan, anak-anak keluar dari rumahnya hanya ingin melihat beliau senyum saja. Mirip Nabi auranya itu. Maka ulama tadi mengadakan penelitian. Kita cek amalannya itu apa tuh jenenge. Akhirnya mereka sowan ke rumahnya. Dilihat, ketika mereka sowan itu dilihat kitabnya seret bodoh baik. Salat masjidnya sama aja. Gak ketemu. Ketika malam bertamu lagi, tiba-tiba lampunya itu mati. Lampunya itu lampu pakai minyak. Ketika lampunya mati, maka orang-orang itu berlomba-lomba nyarikan minyak biar bisa hidup lagi. Ketika dihidupkan kurang lebih hanya 5 menit, itu beliau sudah dalam keadaan jenggotnya basah kuyup dengan air mata. Jadi beliau itu saking takutnya pada Allah itu, ketika nggak ada orang yang tahu, langsung nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka orang mengatakan, oh perbedaan kita dengan dia itu di sisi ini. Kita itu sama-sama alimnya tapi kurang takut pada Allah. Kalau dia itu orang alim yang takut pada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu seharusnya para ulama yang bisa takut sebenarnya itu. Jadi kalau kita pengen masuk di dalam janji-janji Allah tadi, kita ini harus menjadi ulama yang takwa, bukan hanya ulama yang pintar bicara, bukan hanya ulama yang banyak fan-nya, bukan hanya ulama yang terkenal, bukan ulama yang dekat pada Allah. Karena itulah yang hakikatnya akan bermanfaat untuk kita di akhirat. Terkenal itu bagus, tapi kalau bisa bagaimana di dunia juga terkenal, di akhirat juga terkenal. Jangan sampai ketika di dunia naudzubillah min dzalik terkenalnya itu ulama hebat, masya Allah, hafid hadis sampai lebih-lebih jelasnya kemarin tuh. Siapa yang tulis itu kemarin tuh? Hafid hadis ini dan itu macam-macam kelebihan sehingga orang-orang itu ngira waduh ini wali besar. Ternyata di langit sana bukan wali tapi pengkhianat. Naudzubillahi min dzalik. Maka para ulama mengatakan jadi derajat agama itu tidak bisa direkayasa. Jadi kalau orang itu derajat dunia ya kan bisa orang itu pencitraan, tampaknya biasa tapi dia itu kemudian menampakkan sayangnya dengan umat, masuk got, turun ke rakyat, cinta semua dengan dia, jadi pimpinan bisa. Kalau derajat dunia itu bisa direkayasa, tapi kalau derajat agama itu nggak bisa direkayasa. Kalau memang dia itu orang yang nggak baik di sisi Allah, suatu ketika Allah akan copot. Maka di salah satu pondok besar di Jawa Tengah sana juga, masya Allah itu kiainya itu istimewa, mengajar tafsir. Sehingga kalau beliau itu ngaji, itu sampai yang dengar itu nggak tahu 4 ribuan atau 3 ribuan ngaji tafsir. Alumni Temboro. Luar biasa istimewanya itu. Sehingga orang-orang cinta dengan dia semua. Bisa nyium sendalnya aja udah senang. Saking istimewanya tadi. Tapi tiba-tiba, masya Allah, tiba-tiba kepleset sampai hilang semua kemuliaannya. Ternyata ada maksiat-maksiat yang dia sembunyikan. Nah kita ini kan yang tahu diri kita kan kita sendiri, bukan orang lain kan. Maka saya kalau setiap mau bayar tuh menangis. Orang-orang tuh ngelihat, masya Allah, dikiranya ulama padahal apa. Maka prinsip agama yang pertama itu gimana semua pengabdian kita ini menjadikan kita dekat kepada Allah. Yang lain itu tambahan. Gimana saya semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin siap nanti kalau mati itu sudah siap. Itu tujuan kita seperti itu. Mau kita dakwah, mau kita ngajar, mau ikut thariqah zikir, mau apapun, kita harus melihat semakin banyak saya zikir ini sudah semakin dekat sama Allah, apa semakin jauh.
Kadang-kadang orang itu semakin alim, semakin tinggi ilmunya, tapi semakin jauh dari Allah. Banyak itu. Dulu ketika dia belum punya ilmu, itu Masya Allah, sholatnya shaf awal, sering nangis. Setelah menjadi Pak Yai besar, malah gak pernah ke masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Pesan saya yang kedua, agama ini adalah termasuk yang paling penting adalah akhlak. Maka Nabi itu dipuji dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Ini kata para ulama, ini pujian kepada Nabi yang paling tinggi. Termasuk yang paling tinggi itu innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak engkau itu sangat istimewa. Yang bilang istimewa itu bukan kita. Kalau kita bilang ke teman kita istimewa, ternyata dia gak istimewa. Yang bilang akhlaknya Nabi itu istimewa siapa? Yang bilang itu Tuhannya. Maka pemegang ilmu Nabi itu harus orang yang sangat berakhlak. Nggak boleh sombong, nggak boleh merendahkan orang, nggak boleh sering marah-marah. Masya Allah, ini saya cerita yang sering saya ceritakan, nanti saya ulangi nggak apa-apa. Dulu ada ulama besar, mufti, pimpinan mufti, namanya Syekh Himri. Beliau itu bagian tanda tangan fatwa. Seluruh negara tidak boleh berfatwa kecuali tanda tangan beliau, saking alimnya. Tapi beliau itu luar biasa sadar. Semua orang tuh mengatakan saya orang istimewa, orang hebat, pimpinan mufti, pimpinan ulama, semua pemerintah bahkan raja pun nyium kakinya, saking hebatnya itu. Tapi saya itu gak merasakan ada perubahan. Saya sendiri kan yang tahu saya. Setelah ada ilmu tuh gak ada perubahan apa-apa dalam hati saya, itu biasa aja. Berarti ini ada yang salah dalam diri saya. Akhirnya beliau sudah sepuh, sudah 60 tahun atau 50 tahun, belajar ilmu agama lagi, nyari ulama yang paling dekat dengan Allah, namanya Syekh Ahmad Az-Zahid. Maka berangkatlah dari Syekh Himri ke pondoknya Syekh Ahmad itu. Ketika sampai di pondoknya Syekh Ahmad, itu masjidnya Syekh Ahmad itu dikunci. Ini ulama ahli hukum melihat masjid dikunci, marah-marah dia. Masjid itu barang wakaf kok dikunci, nggak boleh orang masuk, nggak boleh itikaf, marah-marah hukumnya ini nggak boleh, haram ini, dijelaskan semua, marah-marah di situ. Maka Syekh Ahmad itu di dalam mengatakan, santri-santri, kamu keluar sana, kamu tulis marahnya dia itu. Marahnya ulama itu ilmu. Sampai di luar dicatat, waktu marah itu dicatat. Orang marah tuh ditulis semua. Karena marah itu bukan 1 jam, 2 jam setengah. Sampai jadi satu kitab. Babul Waqfi Inda Ghadabil Himri. Keren sekali itu. Bab wakaf menjelaskan tentang hukum wakaf ketika Syekh Himri itu sedang marah. Maka setelah marah, Syekh Himri tadi masuk sowan dengan Syekh Ahmad Az-Zahid. Ngapain kamu kesini? Kata Syekh Ahmad, saya pengen mondok lagi Syekh. Ini kiai yang mondok ini, santrinya ribuan, tapi pengen mondok lagi. Masya Allah. Maka Syekh Ahmad mengatakan, tidak boleh. Orang mau mondok baru datang sudah mencaci maki gurunya. Gak cocok, pergi sana. Gak pantas kamu kesini itu. Kalau kita mau mondok diusir begitu gimana? Langsung emosi. Emang mondokmu doang? Saya nyari mondok lain lagi. Sakit hati. Jadi kalau beliau pintar, dia mengatakan, Syekh, kalau saya memang gak pantaskan diri saya. Itu kalau orang mau ngelamar tuh begitu nanti ya. Kalau diusir sama mertuanya, kamu gak pantas dapat anak saya, jangan mundur langsung. Kalau saya gak pantas, gimana biar saya pantas? Persyaratan apa yang harus saya kerjakan? Itu namanya laki-laki sejati. Siap? Jangan kalau mau mundur, tolak dikit mundur.
Akhirnya beliau mengatakan boleh, tapi satu syaratnya, di sini kamu gak usah ngaji, tugasmu bersihkan WC. Jadi ini ulama besar, santrinya ribuan, kepala MUI, tapi suruh tugas di pesantren bersihkan WC. Ya Allah. Di sini kalau Ustaz suruh bersihkan WC mau apa enggak? Penghinaan ini namanya. Ulama masa suruh bersihkan WC itu gimana? Merendahkan ilmu agama namanya itu. Lalu beliau mengatakan siap, saya bersihkan. Akhirnya bagaimana? Hari-hari bersihkan WC. Dan Syekh Ahmad itu agak jahil orang itu, bukan jahil ini. Tapi beliau itu pengen ngetes kesungguhan syekhnya tadi. Nyuruh santri-santri yang kecil-kecil itu, anak-anak santri baru, itu di jeding itu kamu buang kotoran kambing, ya. Biar makin kotor dari bersihkan. Tengah-tengah pel, buang kotoran kambing, bersihkan lagi. Buang kotoran kambing, bersihkan lagi. Masya Allah, itu dilakukan selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Ini nggak aneh sebenarnya kalau kita melihat ulama dulu seperti itu. Memang mereka itu tawaduknya luar biasa. Pendiri pondok pesantren Al-Fatah itu muasisnya namanya Kiai Mahmud. Kiai Mahmud itu sudah pimpinan NU Nahdlatul Ulama Suriahnya. Ketika beliau mondok ke Madiun sana, oleh kiainya mengatakan, sini, ini ada cangkul, kamu nyangkul sana. Kiai itu kan, kiai suruh nyangkul loh. Kalau saya nggak mau toh. Enak menyuruh nyangkul. Suruh ngaji mau, suruh nyangkul gimana? Gak sampai otak saya itu. Belum sudah punya anak, suruh nyangkul bukan 1 bulan 2 bulan, 1 tahun. Nyangkul. Ngajinya kawan saya, nggak usah tanya. Selagi masih tanya nggak lulus kamu. Nah, nyangkul sana. Maka selama 3 tahun tadi saya himbau itu bersihkan WC, bersihkan WC, bersihkan WC, masya Allah. Setelah 3 tahun ganti tugas. Kamu sudah lulus dari WC. Sekarang tugas kamu gimana kamu menghidupkan lampu masjid. Lampu masjid itu pakai minyak, lampunya jumlahnya 1000. Orang tua, kiai suruh bersihkan, hidupkan lampu 1000. Enggak pingsan itu. Hari-hari bersihkan lampu, setelah dihidupkan semua itu nafas sudah. Pak Yai loh 60 tahun. Masya Allah, sampai suatu ketika beliau ketiduran, lampunya belum dihidupkan. Syekh Ahmad masuk masjid masih gelap, dibentak itu Pak Syekh Himri itu. Himri, lampunya belum kamu hidupkan tuh gimana toh? Maka Syekh Himri bangun kaget, itu lampu ditunjuk, hidup, 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 langsung hidup semuanya. Maka beliau mengatakan, sudah, sekarang kamu lulus. Kemarin kamu itu ilmunya tinggi, tapi akhlakmu jelek, penuh dengan kesombongan dalam hati kamu. Sekarang kamu sudah berani, sudah cocok, dah. Sekarang kamu pulang menjadi ulama. Maka maknanya bagaimana? Kita ini sebagai pengajar itu contohkan akhlak yang baik. Dengan orang itu dekat, adab dengan siapa saja, jangan merendahkan siapapun. Dengan santri-santri itu diopeni dengan sebaik-baiknya. Itu wasiat Rasulullah ya Bang. Santri-santri itu pada hakikatnya bukan santri kita. Mereka itu datang ingin nyari ilmunya Nabi. Kita ini hanya petugasnya Rasulullah. Kalau kita terlalu sering marah-marah, buantai semua. Itu nanti kalau dimarahin Nabi gimana? Kamu loh santri saya, kamu marah-marahi, kamu caci maki, ayo. Masya Allah. Ini perkara yang dilakukan oleh guru kita Ki Uzairon rahimahullah, hafizahullah, hafizahullah sih. Jadi Ki Uzairon itu ada satu cabang di sana. Kalau cabang itu dia itu tiba-tiba nggak mau cabang ini loh, cabang Padang. Cabangnya Padang, cabangnya rutin dulu itu. Jadi cabang Al-Fatah semua sudah sampai Al-Fatah semua, tiba-tiba dia tuh mengundurkan diri, nggak mau kerjasama lagi dengan Al-Fatah. Maka orang-orang tuh menguarah semua. Ini ada orang cabang tiba-tiba nggak mau kerja sama lagi, gimana dia itu nggak amanah, nggak ini nggak itu. Tapi kiai itu ngomong sama saya di pesawat itu, dia bilang orang-orang marah-marah itu, kalau saya enggak, kok nggak marah kiai, saya malah nangis banget katanya.
Itu kan sebenarnya santrinya Nabi. Dulu dititipkan pada saya, sekarang mereka udah nggak dititipkan pada saya lagi. Berarti muamalah saya, muasyarah saya pada saat itu nggak benar. Jadi ketika ada santri pulang itu bukan disalahkan santrinya, nyalahkan dirinya sendiri. Kemarin santri itu kesini setor Quran sama saya, sekarang udah pada pulang, kenapa? Berarti ada nggak benernya, sehingga oleh Allah dicabut santrinya. Maka di Al-Fatihah ini luar biasa nih, Allah ada peningkatan santrinya dari 100, 200, 500, 700, 800, Masya Allah. Berarti masih baik ini pondoknya, secara di akhir itu masih baik. Maka bagaimana jangan sampai ada muamalah kita yang tidak baik sehingga menjadikan Allah itu nggak suka dengan kita, sehingga santri-santri yang baik tadi malah dicabut oleh Allah. Jadi mengerti? Al-Fatihah. Sama santri itu seperti anak sendiri gitu. Ayo makan bareng, ayo minum bareng. Anggap itu anak kita sendiri, sehingga bisa muamalah itu bisa baik, muasyarah itu bisa baik. Jangan dianggap bawahan. Maka saya melihat Abi Irwan itu senang saya. Anak-anak santri dipanggil Ananda. Itu menghormati santrinya Nabi, bukan dianggap sebagai bawahan. Ya. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma haula'i talamid wa tilmidat alladhina ja'u min anha'il alam. Allahumma tawalla tarbiyatahum, tawalla ta'limahum, tawalla hifzuhum, tawalla jami'a syu'unihim. Ij'alhum minal ulama'il amilin wal awliya'ikal muqarrabin. Ya Allah, santri-santri yang datang ke sini semua, ya Allah, Engkau urus peningkatan mereka, uruslah ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka ulama-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka awliya-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini khidmat ini adalah ikhlas hanya mencari ridha-Mu ya Allah, bukan tujuan-tujuan dunia yang lain ya Allah, sehingga menjadi pondok yang Kau ridhai, menjadi pondok yang Kau ridhai, mengeluarkan ulama-ulama yang jadi asbab hidayah, menggembirakan Rasulullah di kuburnya. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai